Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan biokimia. Kali ini kita membahas tentang kimia lipid ya. Kimia lipid. Lipid kadang diterjemahkan dengan lemak ya. Tetapi lebih tepat dengan lipid saja ya. Aslinya lipid dalam bahasa Inggris memang lipid juga ya. Memang lipid juga. Tetapi ada beberapa buku yang mungkin ya mengira lipid itu aslinya tulisannya adalah lipide. Seperti glukos kan tulisannya glukose ya. Tetapi lipid sebenarnya lipid bukan lipide. Beberapa penulis atau pengarang yang mengadaptasi lipida lalu menjadi bahasa Indonesia menjadi lipida. Tetapi sebenarnya yang tepat adalah lipid karena aslinya memang lipid bukan lipide ya, bukan lipida tulisannya. Ya. Bentar, kita kembalikan share screen-nya ya. Ya. Lipid berbeda dengan karbohidrat dan protein karena lipid bukan merupakan suatu polimer. Jadi tidak ada monomer dari lipid. Suatu molekul dikategorikan dalam lipid karena mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air. Bahkan tidak larut dalam air. Lipid larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, alkohol, benzena. Senyawa lipid dibangun oleh 3 atom karbon yang serupa dengan karbohidrat, yaitu karbon. Senyawa lipid dibangun oleh 3 atom yang serupa dengan karbohidrat, yaitu atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini contoh lipid ya. Ini contoh lipid. Ini ada lipid rantai lurus ya. Ini lipid rantai lurus yang A. Yang di kiri ini lipid rantai lurus. Dan yang di kanan ini lipid kompleks ya. Dia memiliki cincin siklik ya, memiliki cincin atau siklik yang merupakan inti sterol ya. Ini merupakan kolesterol ya. Yang di kanan. Yang di kanan ini kolesterol dengan memiliki rumus bangun yang ada struktur cincinnya atau siklik. Ini yang kanan merupakan suatu kolesterol. Sementara yang kiri ini adalah contoh lipid rantai lurus ya. Berikutnya
Berdasarkan strukturnya, lipid dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka atau rantai lurus atau bercabang, ya. Contohnya asam lemak, TAG atau triasil gliserol, sphingolipid, fosfoasil gliserol, dan glikolipid. Yang kedua, lipid dengan rantai hidrokarbon siklik, ya, yang tadi yang sebelumnya sudah kita lihat struktur molekulnya, yaitu sterol, inti sterol, ya. Contohnya steroid atau inti sterol atau inti steroid, contohnya kolesterol, ya, dengan rantai hidrokarbon siklik. Berdasarkan fungsinya, lipid dapat dibagi menjadi lipid simpanan, lipid struktural, lipid fungsional. Lipid simpanan atau storage lipid ini sebagai cadangan makanan atau cadangan energi. Kemudian lipid struktural membangun struktur sel dan jaringan atau menyusun membran. Kemudian lipid fungsional yaitu golongan lipid dengan fungsi tertentu dalam fisiologis, ya. Ada yang sebagai tanda atau sinyal, ada yang sebagai kofaktor, dan ada yang sebagai pigmen. Nah, kita lihat ini penggolongan lipid. Ada lipid netral, merupakan lipid simpanan atau penyimpanan sebagai simpanan energi atau simpanan bahan makanan. Kemudian ada lipid membran atau lipid struktural yang membangun membran sel. Lipid simpanan ini merupakan lipid netral, contohnya triasil gliserol atau TAG. Triasil gliserol dibangun oleh 3 senyawa asam lemak yang terikat dalam gliserol. Atau kalau dibalik, gliserol yang mengikat 3 senyawa asam lemak. Kemudian untuk lipid membran, lipid yang membangun membran sel, ada fosfolipid dan ada glikolipid. Fosfolipid 2 macam, gliserofosfolipid dan sphingolipid. Sementara glikolipid berupa sphingolipid. Kita lihat struktur molekulnya, ya. Gliserofosfolipid sebagai bagian dari fosfolipid yaitu gliserol, ya, gliserol, di mana satu asam fosfat dalam triasil gliserol digantikan kedudukannya oleh fosfat dan alkohol atau fosfat yang mengikat alkohol. Ya. Saya ulang, gliserofosfolipid memiliki struktur molekul yang serupa dengan TAG, triasil gliserol. Pada triasil gliserol, gliserol mengikat 3 gugus asam fosfat. Tetapi pada gliserofosfolipid, salah satu asam fosfatnya, ya, salah satu asam fosfatnya diganti kedudukannya oleh fosfat yang mengikat alkohol, ya, fosfat yang mengikat alkohol. Kemudian fosfolipid yang kedua adalah sphingolipid. Sphingolipid memiliki struktur molekul, rangka dasarnya adalah sphingosine, ya. Sphingosine, ya, sphingosine mirip dengan gliserol, tetapi asam lemak yang di atas hilang, ya. Asam lemak yang di atas hilang, diduduki oleh gliserol secara umum. Kemudian di ikatan kedua diduduki oleh tetap asam lemak, dan di ikatan ketiga asam lemak digantikan oleh fosfat yang mengikat kolin. Sementara untuk glikolipid, sphingolipid
Tapi sphingolipid ini adalah golongan glikolipid ya. Berbeda dengan sphingolipid golongan fosfolipid. Apa bedanya? Rantai utama tetap sama yaitu sphingosine ya, sphingosine. Asam lemak di tengah tetap. Ya, asam lemak di tengah tetap. Tetapi di ikatan ketiga fosfat dan kolin diganti kedudukannya oleh monosakarida atau oligosakarida. Ya. Nah ini bedanya sphingolipid fosfolipid dan sphingolipid glikolipid. Yaitu beda di ikatan nomor 3, C nomor 3. Kalau pada sphingolipid yang fosfolipid, kedudukannya di C nomor 3 adalah fosfat dan kolin. Sementara sphingolipid golongan glikolipid C nomor 3 diduduki oleh monosakarida atau oligosakarida. Sekarang kita mulai dengan lipid sebagai simpanan energi atau storage lipid. Dapat berupa asam lemak, triacylglycerol atau TAG atau trigliserida, dan wax ya atau lilin dan malam. Kita mulai dengan asam lemak sebagai pembangun lipid triacylglycerol. Struktur umum molekul asam lemak. Struktur umum molekul asam lemak terdiri atas bagian kepala yang hidrofilik. Ya, ini salah ketik, maaf. Bagian kepalanya hidrofilik ya. Yang digambar betul. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidropubik. Hidropubik artinya polar, suka air, atau menarik molekul air. Kemudian yang hidropubik bagian ekornya artinya nonpolar atau takut air. Kenapa takut air? Ya tadi karena dia bersifat nonpolar. Ya, nonpolar. Bagian ini tidak mengikat molekul air sehingga di bagian ekor ini dia menjauhi permukaan yang berhadapan dengan air. Dengan struktur umum molekul asam lemak ada yang bersifat hidrofilik bagian kepala dan hidropubik bagian ekor ini, maka asam lemak dikatakan bersifat amfipatik. Ya, amfipatik artinya dua sifat yang berlawanan ada bersama-sama dalam satu molekul. Ya. Apanya yang berlawanan? Hidrofilik bagian kepala yang suka air atau polar, dan hidropubik bagian ekor yang takut air atau nonpolar. Nah, ini disebut amfipatik. Kemudian asam lemak yang sering ditemui di alam pada umumnya mempunyai jumlah atom karbon genap. Ya, pada umumnya ya, umumnya memiliki jumlah atom karbon genap. Asam lemak digolongkan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap. Yang pertama, asam lemak jenuh apabila tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Yang kedua, asam lemak tak jenuh apabila mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Yang A, ini adalah contoh asam lemak jenuh. Kenapa jenuh? Karena pada rantai hidrokarbonnya tidak ada ikatan rangkap.
Ya, kalau ikatan rangkap ini bukan di hidrokarbon, tapi di gugus fungsional karboksil, COOH atau COO negatif. Kemudian yang di sebelah kanan, yang B, ini adalah asam lemak tak jenuh. Kenapa asam lemak tak jenuh? Karena memiliki ikatan rangkap di rantai hidrokarbon. Ya, di rantai hidrokarbonnya ada ikatan rangkap. Di C nomor berapa ikatan rangkap? Kita hitung ya. Nomor C dihitung mulai dari gugus fungsional asam karboksilat atau karboksil, COO negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ikatan rangkap pada contoh ini terdapat pada atom karbon nomor 9. Ya, pada atom karbon nomor 9. Jadi saya ulang, untuk asam lemak memiliki gugus fungsional karboksil COO negatif, atau asam karboksilat COOH. Sama saja ya. COOH ini hanya kebetulan dilepas sehingga jadi COO negatif. Asam lemak ada dua macam berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Ini bukan hidrokarbon ya, ini gugus fungsional karboksil. Ini gugus fungsional karboksil. Sekarang, pada rantai hidrokarbon, lihat, ternyata tidak ada ikatan rangkap. Nah, yang tidak ada ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon ini disebut asam lemak jenuh. Ya, asam lemak jenuh. Sementara yang kanan, kita lihat rantai hidrokarbonnya ada ikatan rangkap. Nih, ya yang diarsir pink. Ada ikatan rangkap. Setelah itu tidak ada lagi. Ikatan rangkap di C nomor berapa? Kita hitung C terdekat yang langsung berikatan rangkap. Cara menghitung atau nomor C-nya adalah mulai dari gugus fungsional karboksil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini adalah C yang memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon nomor 9. Dengan demikian, asam lemak ini merupakan asam lemak tidak jenuh. Karena ada ikatan rangkap dimulai pada C nomor 9. Bersama-sama dengan C nomor 10. Tetapi kita menyebutnya di C nomor 9. Kita lihat. Tadi pada molekul asam lemak ada dua bagian. Bagian kepala yang bersifat polar atau hidrofilik diduduki oleh gugus fungsional karboksil. Sementara ekor asam lemak merupakan senyawa hidrokarbon berantai panjang, merupakan bagian yang nonpolar atau hidrofobik, ya, hidrofobik. Ikatan rangkap terdapat pada C nomor 9. Rangkap dengan C nomor 10. Tetapi kita menyebutnya C terdekat, yaitu C nomor 9. Ya, sama aja yang di atas dan di bawah ya. Sama aja yang di atas di bawah. Bagian kepala diduduki oleh gugus fungsional karboksil, COO negatif, bersifat polar atau suka air karena dia dapat mengikatkan diri ke molekul air di bagian kutub positif air. Kenapa? Karena COO-nya adalah negatif. Sementara untuk ekornya bersifat nonpolar atau hidrofobik. Ya, hidrofobik.
tidak mengikatkan diri dengan molekul air, sehingga dia menjauhi molekul air. Ikatan rangkap yang sering ditemui di alam berupa cis, bukan trans. Biasanya terletak pada C nomor 9, nomor 12, nomor 15, kecuali pada asam arakidonat. Ya, kecuali pada asam arakidonat. Kenapa? Kita lihat, kenapa asam arakidonat pengecualian dari ikatan rangkap yang pada C nomor 9, 12, dan 15. Kita lihat asam arakidonat. Tidak ada ya di sini, sebentar. Ini ada. Asam arakidonat ternyata ikatan rangkap dimulai C nomor 5, 8, kemudian di C nomor 8, berikutnya di C nomor 11, dan di C nomor 14. Padahal tadi umumnya di C 9, di C 12, yalah. Tadi umumnya di C 9, di C 12, dan di C 15. Kecuali tadi asam arakidonat, ini kan 9, 12, 15. 9 dan 12, 9 dan 9. Kecuali asam arakidonat, yaitu di C nomor 5, nomor 8, nomor 11, dan nomor 14. Dari mana tahu ini di nomor 5, 8, 11, dan 14? Kita lihat rumus sebelumnya. Ya, kita ulang. Ikatan rangkap yang sering ditemui di alam adalah cis, bukan trans. Kita lihat cis. Cis artinya berhadapan, ya, tidak berseberangan. Dengan ikatan rangkap yang cis ini mengakibatkan molekul asam lemak tak jenuh memiliki struktur yang bengkok, ya, bengkok. Ini bengkok, tidak lurus, ya. Kenapa? Karena di bagian ikatan rangkapnya dia melekuk. Karena ikatan rangkapnya cis, berhadapan. Bagaimana cara tata nama dan cara penulisan asam lemak? Kita lihat. Jumlah atom karbon titik 2, sigma atom karbon titik 2 sigma ikatan rangkap delta pangkat letak ikatan rangkap. Kita kembali ke tadi. Sigma C artinya jumlah total atom karbon. Titik 2, sigma ikatan rangkap artinya jumlah total ikatan rangkap. Delta letak ikatan rangkap. Delta pangkat letak ikatan rangkap. Kita kembali yang ke tadi, ke tabel tadi. Yang ini 12.20, 14.20. Ya, 0 berarti tidak ada ikatan rangkap. Atom karbonnya 12, 0 tidak ada ikatan rangkap. Atom karbon 14, 0 tidak ada ikatan rangkap. Atom karbon 20, 0 tidak ada ikatan rangkap. Sekarang kita lihat, berarti yang 0, 0, 0, 0, 0 ini merupakan asam lemak jenuh. Ya, mulai dari asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam arakidat, asam lignoserat. Ya. Saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Akhiran ik dalam bahasa Inggris berubah menjadi at dalam bahasa Indonesia. Asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam arakidat, asam lignoserat. Nah, ini semua adalah tidak ada ikatan rangkap karena ini di rumusnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti dia jenuh. Sekarang yang berikutnya yang tidak jenuh.
Yang tidak jenuh setelah titik 2 harus ada angka. Ini angka 1, berarti ada satu ikatan rangkap. Delta pangkat 9, artinya ikatan rangkapnya di C nomor 9. Ini merupakan asam palmitoleat. Kemudian ini 18.21, delta pangkat 9. Ini artinya jumlah total atom karbon 18. Ada satu ikatan rangkap di C nomor 9. Asam oleat. Berikutnya 18.22 delta 9,12. Ini artinya jumlah atom karbon 18 ada dua ikatan rangkap, yaitu di C nomor 9 dan di C nomor 12. Namanya asam linoleat. Ya, asam linoleat. Berikutnya 18.23 delta 9 12 15. Berarti jumlah total atom karbon 18, ada 3 ikatan rangkap di C nomor 9, di C nomor 12 dan di C nomor 15. Sesuai ketentuan umum tadi, kalau tidak di 9 di 12 atau di 15 atau tiga-tiganya. Kecuali tadi sebentar sebelum kecuali yang ini adalah 18.23 delta 9 12 15 asam alfa linolenat. Berikutnya yang pengecualian yaitu asam arakidonat. Asam arakidonat 20.4. 20.24 artinya ada rantai atom karbon totalnya berjumlah 20. 4 ini menunjukkan 4 ikatan rangkap. Delta 5, 8, 11, dan 14. Ikatan rangkap di C nomor 5, nomor 8, nomor 11, dan nomor 14. Ya. Kita juga sering menemukan istilah di televisi atau di iklan-iklan makanan, obat, dan susu, dan sebagainya, telur juga, bahwa ada istilah asam lemak omega 3 atau asam lemak omega 6. Kita lihat rumus struktur di bawahnya. Ya, ini gimana menulis rumusnya? C18.2 1, 2, 3. Ya, C18.2 angka 3 dalam kurung delta pangkat 9, 12, dan 15. 9, 12, dan 15. Kita pakai di nomor yang terdekat. Ya, saya ulang. Ini rumusnya ditulis dengan 18.2 3 dalam kurung delta pangkat 9,12,15. Artinya senyawa ini, asam lemak ini, memiliki jumlah atom karbon 18, 3 ikatan rangkap di C nomor 9, nomor 12, dan nomor 15. Nah, ini yang dikenal sebagai omega 3. Ya, omega 3. Ada 3 ikatan rangkap. Ya, ada 3 ikatan rangkap. Sifat kimia asam lemak dan senyawa yang mengandung asam lemak ditentukan terutama oleh panjang rantai hidrokarbon dan derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbon. Semakin panjang rantai asam lemaknya, maka semakin rendah kelarutannya dalam air. Jadi, kalau semakin rendah kelarutan dalam air, berarti makin tidak larut.
Jadi semakin panjang rantai asam lemak, makin sulit larut dalam air. Makin sedikit ikatan rangkap, makin sulit larut dalam air, ya. Kelarutan dalam air makin rendah. Nah, ini contohnya kita lihat. Kita lihat contoh yang di kiri dulu. Yang di kiri, paling kiri, ini adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh cirinya kalau gambar ini adalah rantainya lurus. Rantainya lurus. Rantai hidrokarbon, ekor hidrokarbonnya lurus. Siksak, tapi siksaknya siksak lurus. Bagian polar diduduki oleh kepala, ya, yang merupakan gugus fungsional COOH atau COO negatif. Kemudian bagian ekornya hidrokarbon. Kemudian yang dua ini adalah asam lemak tidak jenuh. Yang di tengah ada satu ikatan rangkap, ya. Yang di tengah ada satu ikatan rangkap. Di C nomor berapa ikatan rangkapnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini di C ikatan rangkapnya di C nomor sebentar. C 1, 2, 3. Sini satunya yang hitung, sini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ikatan rangkap di C nomor 9. Yang di tengah. Sekarang yang di tepi bagian kiri. Yang di kanan. Yang di kanan ini juga tidak jenuh. Tapi memiliki dua ikatan ganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Nah, ini ikatan gandanya di C nomor 9 dan di C nomor 12. Nah, ini untuk rantai hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Sekarang kita lihat gambar yang di kanan. Ya, dengan hidrokarbon kuning. Ya. Dengan hidrokarbon kuning, ini kepalanya biru agak ungu. Ya. Biru agak ungu ya atau biru ya. Kemudian ekornya kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 buah asam lemak yang jenuh. Apa cirinya jenuh? Rantai siksaknya lurus. Ya. Kemudian yang bagian kanan ini adalah asam lemak campuran jenuh dan tak jenuh. Yang ini jenuh karena siksaknya lurus. Yang ini paling kanan jenuh juga karena siksanya lurus. Yang tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah yang diapit oleh asam lemak jenuh. Ini ada yang jenuh juga ya. Ini ada yang jenuh juga nomor 3. Kalau ini kita hitung dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 buah asam lemak campuran. Kenapa campuran? Karena ada yang jenuh. Cirinya jenuh, siksaknya lurus. Ini jenuh juga, siksaknya lurus. Ini yang nomor 3 juga jenuh, siksaknya lurus. Sisanya tak jenuh. Apa ciri tak jenuh? Siksaknya ada daerah bengkok. Ini juga tak jenuh, ada daerah bengkok. Ini, oh ini jenuh ya, yang ini jenuh, lurus. Yang ini tidak jenuh karena ada daerah bengkok siksaknya. Yang ini tak jenuh karena juga ada daerah yang bengkok. Jadi kalau siksaknya lurus, dia jenuh. Kalau siksaknya ada daerah bengkokan, maka dia adalah tak jenuh. Berapa daerah bengkokan menunjukkan jumlah ikatan ganda.
komposisi asam lemak akan mempengaruhi wujudnya di alam. Apakah cair atau padat? Ya. Pada asam lemak, dengan lemak berasal dari tumbuhan yang kita kenal sebagai minyak, ya, minyak dari tumbuhan, dia cair pada suhu kamar. Ya. Sementara komposisi asam lemak dalam lemak hewani, ya, dalam lemak hewani dia padat pada suhu kamar. Ya. Jadi kalau padat pada suhu kamar dia adalah lemak hewani atau lipid hewani. Kalau cair pada suhu kamar dia adalah minyak, ya, yang diistilahkan dengan minyak sebagai minyak nabati, ya, sebagai minyak nabati. Sekarang kita khususkan ke triasil gliserol, disingkat TAG. TAG merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester. Kita lihat ini, ya. Yang ini adalah gliserol mengikat 3 asam lemak, ya. Gliserol mengikat 3 asam lemak. Kita lihat ini reaksinya. Ini senyawa asam lemak 1 mol. Ini gliserol 1 mol. Untuk membentuk triasil gliserol diperlukan 3 mol asam lemak. 3 mol asam lemak. Bagaimana asam lemak mengikatkan diri pada gliserol? C nomor 1, C nomor 1, OH. Ya, C nomor 1 di OH. C nomor 2 di OH dan C nomor 3 di OH. Sementara asam lemaknya juga di OH, ya, di OH. Efeknya adalah keluar 3 mol air, ya, 3 mol air. Kenapa? Karena salah satunya mengeluarkan H positif, salah satunya mengeluarkan OH negatif. Sehingga lalu terbentuk ikatan ester. Ya, ikatan ester antara C nomor 1 dan asam lemak pertama di sini. Ikatan esternya di sini. Ya. Kemudian terbentuk ikatan ester kedua di C nomor 2 dengan asam lemak di sini, ya. Keluar 1 molekul air. Berarti ada 2 molekul air sudah keluar, ada 2 mol air keluar. Di C nomor 3 juga terbentuk ikatan ester. Ya. Terbentuk ikatan ester, keluar lagi 1 mol air. Total keluar 3 mol H2O. Terbentuklah triasil gliserol. Terbentuklah triasil gliserol. Nah, ini TAG tergantung asam lemaknya, ya. Di C tadi jenis asam lemaknya bisa sama, bisa berbeda. Di C nomor 1, C nomor 2, dan C nomor 3 pada gliserolnya bisa sama, ya. Nih yang di kanan, ini bisa sama. Nah, ini merupakan triasil gliserol sederhana. Kenapa? Karena ketiga-tiga asam lemaknya sama, yaitu asam stearat. Masing-masingnya asam stearat. Sehingga triasil gliserolnya merupakan triasil gliserol sederhana dan diberi nama dengan tristearin. Ya, asam
asal asam lemaknya sama, yaitu 3 buah atau 3 mol asam stearat. Jadilah triasil gliserol sederhana dengan nama tristearin. Ya. Kemudian yang kiri ini adalah triasil gliserol campuran. Kenapa triasil gliserol campuran? Karena gliserol di 3 atom C-nya di gliserol mengikat 3 buah asam lemak yang berbeda. 3 buah asam lemak yang berbeda. Yaitu asam miristat, asam stearat, dan asam palmitoleat. Ya, sehingga disebut sebagai triasil gliserol campuran. Triasil gliserol tidak terdapat sebagai komponen membran, tetapi terakumulasi di dalam jaringan adiposa karena triasil gliserol sebagai lipid simpanan, sebagai cadangan makanan atau cadangan energi. Oksidasi lengkap triasil gliserol akan menghasilkan 9 kilokalori per gram. Kalau karbohidrat monosakarida hanya 3 kilokalori per gram, ya, sehingga oksidasi lipid 3 kali lipat energi yang dihasilkan dibandingkan monosakarida. Ketika akan digunakan, triasil gliserol memutus ikatan ester dengan bantuan enzim lipase, ya, sehingga lipid diurai menjadi asam lemak dan gliserol. Secara in vitro ini di dalam tabung reaksi, lipid juga dapat dihidrolisis dengan senyawa asam atau basa. Jadi senyawa asam atau senyawa basa dapat memutus ikatan ester antara gliserol dan asam lemak. Triasil gliserol bereaksi dengan basa, misalnya NaOH atau KOH, akan menghasilkan gliserol dan garam natrium atau garam kalium. Jadi kalau reaksinya NaOH akan menghasilkan garam natrium plus gliserol. Atau kalau reaksinya KOH akan menghasilkan garam kalium plus gliserol. Nah, reaksi ini disebut saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya triasil gliserol. Reaksi yang di kiri hidrolisis oleh lipases. Lipases ini apa? Enzim lipase. Ya. Hidrolisis oleh enzim lipase akan terurai menjadi gliserol dan 3 mol asam lemak. Terurai menjadi gliserol dan 3 mol asam lemak. Lalu diusus, diserap. Masing-masing gliserol diserap, 3 mol asam lemak diserap. Kemudian yang di kanan, yang kanan ini reaksi saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun. Di mana triasil gliserol bereaksi dengan NaOH aquos atau NaOH dalam larutan. Hasilnya adalah gliserol lepas, tetapi asam lemak masing-masing 3 mol asam lemak akan bereaksi dengan 3 mol Na positif, menghasilkan 3 mol garam natrium. Ini sebagai sabun, ya, sabun natrium. Terakhir, wax. Wax merupakan ester asam lemak. Ya, saya ulang, wax merupakan ester asam lemak berantai panjang.
dengan atom karbon 14 sampai 36 buah. Wax dapat memiliki asam lemak jenuh atau memiliki asam lemak tak jenuh yang mengikat alkohol yang juga berantai panjang. Alkohol berantai panjang yang diikatnya dapat memiliki jumlah atom karbon 16 sampai 30 buah. Wax mempunyai titik lebur 60 sampai 100 derajat Celcius. Ya, ini contohnya asam lemaknya adalah asam palmitat dan triakontanol. Ya, kenapa? Karena dia tadi mengikat alkohol berantai panjang. Ya, asam palmitatnya berapa jumlah atom karbon? 14 tambah 1 15. 16 dengan karboksilnya, ya. Asam palmitatnya 16 atom karbon mengikat alkohol berantai panjang. Berapa atom karbon alkohol berantai panjangnya? 28 tambah 1 29 30, ya. 30 ini dikenal sebagai triakantanol, ya. Triakontanol, ya. Triakontanol. Nah, ini merupakan rumus struktur dari wax, ya. Wax contohnya malam dan lilin. Ya, malam dan lilin. Malam yang biasa digunakan untuk membatik, ya. Untuk membatik. Wax memiliki kemampuan sebagai water repellent, ya, dan bentuknya yang padat sehingga banyak dijumpai sebagai lapisan pelindung pada hewan dan tumbuhan. Contoh pada rambut, ya, makanya rambut cenderung bulu, ya, cenderung tidak basah oleh air. Kenapa? Bulu terutama pada bulu burung karena dia meminyaki, ya. Lalu supaya basah rambut diberi sampo supaya kotoran-kotoran yang nempel di rambut lepas. Kemudian terdapat juga di kulit, ya, rambut, bulu dan kulit pada burung. Pada beberapa jenis tumbuhan juga terdapat pada lapisan atas daun, ya, yang dikenal sebagai kutikula untuk mencegah agar tidak terjadi penguapan air berlebihan di daun. Begitu juga pada lapisan kulit buah. Terdapat lapisan lilin untuk mencegah agar buah tidak cepat kehilangan air berlebihan. Nah, ini tadi pembahasan kita tentang lipid, ya. Pembahasan kita tentang lipid. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ketik pertanyaannya di komen, ya. Teman lain yang bisa menjawab pertanyaan temannya, silahkan boleh menjawab, ketik juga di komen. Jadi jawabannya ketik juga di komen. Nanti saya juga komen bagaimana jawaban temannya, atau kalau tidak ada yang menjawab, saya yang jawab, atau kalau jawaban temannya belum sempurna, nanti saya tambahkan. Ya, demikian tadi perkuliahan kita dengan materi pokok kimia lipid. Semoga aktivitas kita hari ini dapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.